kita semua. Saya Hayatul Nufus, guru geografi dari SMA Negeri 1 Pasir Limo Kapas. Di mana di sini selama ini kita sudah melaksanakan pembelajaran secara daring atau online yang diakibatkan karena adanya sebuah pandemi yang melanda dunia saat sekarang ini, yaitu COVID-19 atau COVID-19. Nah, jadi di sini seluruh sekolah yang ada di kawasan Rokan Hilir ini itu melaksanakan sistem pembelajaran online semuanya, termasuk juga SMA Negeri 1 Pasir Limo Kapas. Nah, akibat pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, maka kita melaksanakan pembelajaran ini yaitu secara daring atau secara online. Nah, media yang kita pakai di sini yaitu berupa Google Classroom, di mana di sini guru secara online memberikan tugas-tugas kepada siswa, materi kepada siswa dan lain sebagainya, absensi juga. Kemudian siswa pun atau peserta didik pun juga mengerjakan tugas, melihat materinya juga secara online. Dan di sini kalau untuk pembelajaran daring atau online ini sebenarnya ada plus minusnya. Kalau kelebihannya dari sisi siswanya atau peserta didiknya, siswa kita di sini lebih menguasai yang namanya ilmu teknologi atau IT, karena mereka setiap hari harus berhadapan dengan laptop, harus berhadapan dengan HP untuk mencari tugas, materi dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari sisi gurunya itu ada juga kemudahannya sedikit, di mana waktu pembelajaran kita di sini itu menjadi lebih fleksibel. Kalau biasanya tatap muka dari jam 8 sampai jam 2 misalkan, atau jam setengah 8 kita masuk sampai jam 3 pulang sekolah, kita harus berada seharian di sekolah. Nah, jadi dengan adanya daring atau online ini, kita bisa memberikan tugas itu dari rumah. Yang penting ada jaringan internet kita, dan kita harus ada grup classroomnya. Bisa kita memberikan tugas kita untuk peserta didik dari rumah. Nah, dan juga bisa sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Nah, itu untuk kemudahan-kemudahannya. Tetapi memang meskipun kita bisa melaksanakan dua tugas sekaligus, mengajar lewat online ataupun mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya, sebenarnya ini tidak efektif karena yang namanya seorang guru ke siswanya itu harus berhadapan langsung. Bagaimanapun peran guru tersebut tidak akan tergantikan dengan yang namanya pembelajaran online. Kalau kita berhadapan langsung, apa yang tidak mengerti oleh siswa bisa ditanyakan langsung dan kita kasih respon langsung. Tetapi kalau di dalam pembelajaran online itu agak susah. Kemudian manfaat-manfaatnya yang lainnya, siswa kita itu saya rasa lebih bertanggung jawab dia. Kenapa? Karena kita di sini hanya memberikan instruksi lewat online, dan itu sampai kepada mereka, dan hari itu juga tugas harus dikumpulkan. Jadi saya rasa siswa-siswi di sini lebih bertanggung jawab jika ada pembelajaran online. Bukan berarti tatap muka tidak bertanggung jawab mereka, tetapi karena kita tidak tatap muka langsung, kita berikan tugas dan mereka tetap mengumpulkan, itu sudah suatu nilai plus bagi siswa kita, karena mereka ada kesadaran diri mereka untuk belajar meskipun di dalam suasana yang online tersebut. Kemudian pesan kami untuk anak-anak kami yang ada di rumah, terus semangat nak, itu yang pertama. Kemudian selalu gali ilmu dan dilihat terus grup classroomnya atau grup-grup pembelajaran online kamu yang lain. Kalau kita di sini memakai grup classroom, selalu kamu lihat itu apakah ada materi yang dikirimkan oleh bapak ibu gurunya ataupun tugas-tugas yang dikirimkan oleh bapak ibu gurunya, dan jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mungkin itu dari
plus minusnya pembelajaran online, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran online. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, biasa dipanggil Iqbal sih. Kembali bersama saya. Di sini saya mau menceritakan bagaimana suka dan dukanya selama libur, pandemi, dan belajar online lainnya. Mau pilih yang mana nih? Suka dulu atau duka? Apa? Duka? Oke, duka dulu ya. Pertama, dukanya itu kita tuh jarang bertemu teman. Jika kita sering bertemu teman kan, kita harus kalau sering bertemu kita bisa ngobrol, bercanda dan lain-lain. Jadi selama pandemi ini, stay at home dan belajar online, saya merasakan kesunyian itu ada karena tidak ada teman. Dan yang kedua, dukanya yaitu uang jajan. Semakin libur panjang, semakin lama uang jajan terus berkurang sih. Berkurang uang jajan, biasanya 10.000 kan atau 20.000, berkurang 10% turunnya. 20.000 jadi 10.000, 10.000 jadi 5.000. Kan makin banyak kan, rugi, tumpur bandar. Dan yang ketiga lagi duka, yaitu duka ini susah kali kan. Pertama pakai data, uang jajan dipotong, pakai data terus, belajar online harus kan. Itu yang duka. Jadi yang kedua, saya akan menceritakan sukanya. Sukanya itu saya sudah tahu bagaimana penggunaan Google. Sebenarnya itu gimana penggunaan Google? Kan selama ini kita hanya tahu penggunaan Google itu untuk pencarian, share, mencari jawaban atau lainnya. Sekarang saya sudah tahu penggunaannya itu bisa belajar online. Banyak jenis macam Google ya. Pertama Google Classroom bisa saya jadi menguasainya dan belajar online di sana. Suka yang kedua ialah istirahat yang cukup. Jadi kita nggak kelelahan, biasanya pergi jam 6 pagi pulang sore. Sekarang bangkitnya pun bangun dari tidur aja udah jam 10 lebih. Jadi kan itulah sukanya. Jadi lebih tenang, bahagia. Istirahatnya pun cukup. Suka yang kedua adalah, jadi suka yang kedua itu di rumah. Jangan kan kita pergi sekolah jam 6 pulangnya sore. Jadi di rumah itu selama pandemi ini kita bisa komunikasi dengan orang tua, adik, bercanda dengan adik juga dapat di rumah pas stay at home. Selama pandemi saya juga mendapat bagaimana rasa kekeluargaan itu yang saya belum dapatkan setelah saya lama sekolah dari jam 6 sampai jam sore pulang. Saya dapatkan, saya sudah merasakan bagaimana berbicara, bercanda dengan keluarga. Itu sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nur Hafsah. Saya adalah salah satu murid dari SMA Negeri 1 Pasir Delma Kapas. Di sini saya akan menceritakan tentang proses pembelajaran selama daring atau selama pandemi corona. Jika tadi pertama dimulai dengan duka, saya akan memulai dengan suka. Sukanya di sini saya belajar online, saya menjadi lebih banyak waktu di rumah dan lebih banyak waktu bersama keluarga. Dan suka yang kedua, saya menjadi lebih putih pastinya karena terlalu lama di rumah. Sudah selesai tentang suka ya. Sekarang kita masuk tentang ke duka. Sama teman-teman, bercerita sama teman-teman, menggosip, pastinya itu ciri khas ciwi-ciwi ya. Yang terus kita rindu berinteraksi langsung sama guru, menjelaskan tentang materi-materi yang akan disampaikan oleh gurunya langsung kepada murid-muridnya. Pesannya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus corona cepat berlalu, supaya kita bisa kembali sekolah dan berinteraksi langsung kepada guru seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana situasi belajar online.
Sebenarnya belajar online itu sih enak, cuman Sedih itu kita nggak bisa ngerti apa yang diajarkan guru gitu. Kalau belajar tatap muka kan dia langsung guru yang mengajarkan. Apalagi kalau belajar online ini jaringan susah, apalagi pas mati lampu gitu kan. Kita pas kalau belajar tatap muka enaknya jumpa guru, jumpa sama kawan-kawan. Pokoknya enak lah belajar kelompok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Putri Sintia Nirwana. Ya, aku salah satu siswi SMA Negeri 1 Pasir Limau Kapas. Di sini aku pengen cerita ya hal-hal yang menjadi suka aku dan duka aku selama belajar online di rumah selama masa pandemi corona ini. Yang pertama tentunya aku bahas dulu deh yang aku merasa dukanya itu gimana sih. Yang pertama tentunya belajar menjadi tidak efektif karena ya bagaimanapun belajar secara offline itu lebih efektif daripada belajar secara online karena harus ada interaksi antara murid dan gurunya. Ada sebenarnya di dalam pembelajaran online itu interaksi antara guru dan siswa, tetapi tidak seefektif dengan pembelajaran secara offline. Terus duka aku lagi itu nggak ketemu sama teman-teman. Nah bagaimanapun ke sekolah itu kan tidak sepenuhnya seharian penuh itu kita belajar, tapi juga kita membentuk karakter dari kita berteman-teman. Terus kalau membahas tentang suka, itu banyak banget. Dari misalnya waktu yang sangat panjang untuk mengerjakan sebuah tugas, itu kalau misalnya di dalam pelajaran offline kan waktu kita terbatas karena adanya pelajaran yang harus dikejar juga gitu. Tapi kalau di dalam pembelajaran online itu waktunya sangat panjang. Jadi waktu kita ingin mengerjakan sebuah tugas itu bisa bersantai, misalnya sambil makan, sambil minum, atau sambil dengerin musik. Jadi lebih fleksibel. Terus senangnya lagi itu aku bisa belajar sampingan karena kan waktunya banyak. Jadi aku bisa belajar sampingan. Sekarang aku mendalami ilmu bahasa Korea. Ya, kebetulan aku juga salah satu K-popers. Terus sukanya lagi, jadi selama pandemi kan aku belajar sampingan nih bahasa Korea. Jadi aku bakal dikit gunain bahasa Korea perkenalan diri. Aku mulai ya, 1, 2, 3. 안녕하세요. 저는 부트리입니다. 저는 16살이에요. 저는 리아오에서 있어요. 만나서 반갑습니다. 안녕. Nah jadi dikit-dikit aku bisa belajar bahasa Korea juga karena waktu yang sangat panjang. Jadi belajar online. Terus sukanya lagi ya itu tadi. Pokoknya suka maupun duka kita tetap terima aja deh pembelajaran online ini. Bagaimanapun kita sebagai pelajar kita harus tetap juga belajar. Tujuan kita adalah belajar. Sekian dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.